beberapa menit kayak hilang aja gitu, nggak tahu hilang konsentrasi, nggak tahu kenapa di depan layar tuh kayak ada orang, bukan orang sih, kayak tiang gitu. Tiang ya, besar gitu, ya, tinggi gitu. Tinggi, lumayan tinggi. Nah kan belum jelas kan, saya pakai kacamata. Iya. Saya buka tutup makin jelas. Pocong. Nah si pocongnya itu benar-benar mirip sama yang ada di film gitu. Nah pas waktu perjalanan pulang tuh udah emang ada kayak yang ngikutin. Waktu dari mall ke kos. Ya. Itu gimana? Ada sosoknya apa cuma ini? Ngerasa diikutin gitu? Ngerasa aja, cuman kayak benar-benar ada yang ngikutin. Itu dari belakang atau samping gitu? Ngerasanya belakang. apa? Dari belakang? Dari belakang tuh, jadi di mall sampai kos itu aku nunduk aja. Karena ngerasa diikutin? Iya, ngerasa diikutin. Nunduk aja. Awalnya balik dari mall itu kan di kos sendiri. Iya. Nah, di kos sendiri. Di kamar sendiri. Iya, di kamar sendiri maksudnya. Di kamar sendiri. Itu tuh udah mau tidur, udah ya istirahat lah, biar nggak keinget lagi gitu. Nah, nggak lama itu di lemari itu kayak orang. Nah, orang pukul-pukul lah. Pukul-pukul lemari, pukul-pukul pintu gitu. Pindahlah ke kamar kakak, tidur. Jadi waktu itu digedor gitu, Mas? Iya. Duk-duk-duk gitu? Iya, duk-duk-duk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Mas Guru Channel. Dan kesempatan kali ini tidak seperti biasanya, kita kedatangan seorang narasumber, yaitu Mas Ilham ya. Ilham. Betul. Dan ini kita nanti akan menceritakan ya, ini sebuah film, yaitu kita sebut ya, yaitu Pocong Gundul, yang beberapa minggu kemarin sudah rilis. Nah, di balik film ini kan memang terkenal sosoknya ini suka meneror seperti itu, lalu dikenal barbar juga, karena memang mungkin teman-teman juga sudah lihat ya filmnya seperti apa. Itu memang menceritakan sosok dulu itu penganut ilmu hitam yang mempunyai preman jin Banaspati gitu. Dan sosok ini itu sangat suka ya kalau digambar, dilukis. Bahkan kemarin itu memang beberapa di bioskop pun dia hadir seperti itu. Nah, ngomong-ngomong kalau untuk sosoknya hadir, ini kita langsung mendatangkan narasumber yang kemarin punya pengalaman mistis tersebut ya, Mas Ilham ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang teror apa yang ada di Pocong Gundul ini, di film ini ya, mungkin sebelumnya Mas Ilham asli sini, Mas? Asli Jogja atau mana, Mas Ilham? Saya asli Bandung. Aslinya Bandung? Ya. Di Jogja kuliah Jogja, atau kerja? Main aja. Oh, main gitu ya. Sambil nengok teman main. Ya. Dan ada kerabat juga ya, Mas, ya di sini ya. Nah, mungkin saya pengen tahu dulu, Mas, pertamanya itu kemarin lihat filmnya ya, Mas. Ya. Itu berapa orang, Mas, kemarin? Kemarin datang tuh bertiga. Bertiga? Ya, sama kakak satu sama pacarnya. Kakak? Ya, pacarnya bertiga. Itu memang sudah direncanain apa jauh-jauh hari mau lihat filmnya atau apa dadak? Ngedadak. Sebelumnya emang apa ya, kurang istirahat mungkin kan. Nggak bisa tidur, diajak lah nonton ke mall gitu kan. Nah, emang di situ ku emang belum apa ya, belum niat, tapi karena nggak bisa tidur, gabut, ya udah ikut aja. Berarti emang nggak direncanakan, tapi ya. Berangkat aja, ayo aja, gitu ya. Ya. Itu kejadiannya di siang malam apa? Siang. Oh, siang malam itu? Jam 1-an kalau nggak salah, jam 1 sampai jam 2. Jam 1 siang? Itu berangkat dari kos terus ke mall gitu. Langsung ya? Ke mall ya. Oh ya. Nah, ini ada kejadian unik yang kemarin itu, sebelumnya itu juga nanti dicerita ini di podcast kita ini nanti ada
saya juga terlibat di dalam ini ya nanti. Iya. Itu nanti bisa diceritakan lah itu awalnya gimana Mas? Ya lihat gitu, masuk. Ya, awalnya gitu. masuk nonton biasa menikmati film kan. Emang hobi nonton. Iya, hobinya nonton. Cuman kalau masalah ini sih baru kali ini. Awalnya tuh kayak ya beberapa menit film jalan, terus masuk ke scan kayak ada tuh yang ada tanah kuburan tabur-tabur. Nah kecium tuh baunya. Baunya seperti apa Mas? Baunya ya kayak ada bunga-bunga. Kayak terus, di makam gitu. Ya. Oh iya iya. Suasananya kayak di makam, terus kayak kita tuh ketarik. Kita tuh ketarik kayak kita tuh benar-benar ada di makam gitu. Nah beberapa menit kayak hilang aja gitu, gak tahu hilang konsentrasi, gak tahu kenapa di depan layar tuh kayak ada orang, bukan orang sih, kayak tiang gitu. Tiang ya, besar gitu, ya, tinggi gitu. Tinggi, lumayan tinggi. Nah kan belum jelas kan, saya pakai kacamata. Iya. Saya buka tutup makin jelas. Pocong. Nah si pocongnya itu benar-benar mirip sama yang ada di film gitu. Wah ini wah, berarti sudah nonton beberapa menit ya berarti ya? Itu berarti? Setengah jam sampai 45 menit. Oh ya. Berarti setengah lah itu, ya, setengah dari ya, film ya? Setengahnya mungkin. Jadi sebelum bisa dikatakan mungkin Mas Ilham ini kerasukan atau kesurupan mungkin ya? Di situ nggak sadar setelah lihat? Nggak sadar, karena emang kesurupan tuh emang baru pertama kali kalau dibilang itu kesurupan ya, berarti itu pertama kali kesurupan. Berarti sebelumnya belum pernah ngerasain? Oh. Cuman karena emang kalau pocong ada trauma. Pernah lihat? Ya. Waktu kecil tuh, waktu SD berangkat ngaji, pulang-pulangnya tuh jam 10 malam, itu tuh ada kayak hutan, bukan hutan, kebun. Nah lihat tuh di situ, habis itu tuh sampai sakit panas dingin 2 minggu, gak mau lihat lagi. Jadi kalau lihat dia tuh udah paling serem. Tapi kalau untuk yang Mas Ilham ingat ya, waktu kecil itu sama yang kemarin itu mirip apa beda? Beda. Berarti yang di bioskop itu benar-benar kayak yang di film Mas? Iya benar kayak yang di gundul film gitu itu, juga? Ya, bukan gundul, apa ya, tengkorak. Oh tengkorak man, ya benar-benar ya. Tengkorak. Terus waktu itu tuh katanya, kata teman yang di pinggir tuh, katanya aku tuh kesurupan, terus tangan aku tuh gini. Oh berarti kayak pocong gitu? Iya, ini kayak pocong terus menggerem. Oh menggerem. Iya, menggerem katanya beberapa menit, sekitar 5 menit, 10 menitan lah, aku pingsan. Ya. Pingsan, sadar, udah ada di luar bioskop. Yang di sofa itu ya benar. Udah tiduran di sofa, itu belum sadar banget lah, belum pure sadar. Tangan semua masih getar, tremor ya. Tremor. Terus ditanya lah, mau lanjut nonton apa pulang? Yang nanya satpam nanya, ada satpam juga. Terus temennya juga tanya, pulang aja deh, takutnya ada lagi gitu kan. Iya benar. Nah, pas waktu perjalanan pulang tuh udah emang ada kayak yang ngikutin. Oh, waktu dari mall ke kos? Iya. Itu gimana Mas? Ada sosoknya apa cuma ini? Ngerasa diikutin gitu? Ngerasa aja, cuman kayak benar-benar ada yang ngikutin. Itu dari belakang atau samping gitu? Ngerasanya apa? Dari belakang? Dari belakang tuh, jadi di mall sampai kos itu aku nunduk aja. Karena ngerasa diikutin? Iya, ngerasa diikutin. Nunduk aja. Sampai di kos tuh tidur, ya mau tidur gak enak, apa-apa gak enak, pasti keinget terus. Oh, gitu. Tapi badan masih lemas itu? Iya, badan masih lemas. Dan mungkin sebelum nanti Mas Ilham lanjut ya. Nah, waktu itu, waktu Mas Ilham sampai kos, itu mbaknya Mas Ilham ini, Mbak Marsha ya, nanti juga setelah tayangan ini ada nanti Mbak Marsha kesini juga ada menceritakan ke podcast kita juga. Jadi Mbak Marsha ini kakaknya Mas Ilham ya, itu kontak ke saya ya. Mas Ilham juga tahu ya itu waktu itu kontak ke saya. Dan waktu itu saya kebetulan juga itu
tidak jauh dari kosnya Mas Ilham ya. Iya, waktu datang itu kasih apa, air kelapa. Betul ya. Air kelapa. Nah waktu itu sebelumnya saya datang itu memang dikontak dulu ya itu sama Mbak Marsha kan. Waktu itu ini gimana Mas gitu, soalnya adik ini kesurupan tadi lihat pocong gundul di bioskop kayak gitu. Terus pertamanya saya netralkan itu mandi pakai garam. Mandi pakai garam ya. Ya benar ya kan. Tapi setelah itu, nah ini masih Ilham aja yang cerita. Habis mandi pakai garam itu kan udah agak enakan. Agak enakan. Agak enakan, lumayan segar lah. Iya iya. Emang belum mandi dari pagi. Mandi lah itu maghrib kalau nggak salah tuh mandi pakai air garam. Ya nggak lama dikontak kakak Mas Pur datang. Iya benar. Dikasih air kelapa lah di situ cerita-cerita. Ya udah enakan. Ya, tapi sebelum ini ada teror sesudah mandi ya Mas. Itu ada kayak ya, ini. Pas pulang itu kayak awalnya balik dari mall itu kan di kos sendiri. Iya, nah, di kos sendiri. Di kamar sendiri. Ya, di kamar sendiri maksudnya. Di kamar sendiri. Itu tuh udah mau tidur, udah ya istirahat lah biar nggak keinget lagi gitu. Nah, nggak lama itu di lemari itu kayak orang pukul-pukul lah, pukul-pukul lemari, pukul-pukul pintu gitu. Kan kalau yang saya tahu kan di kos itu nggak ada tikus atau apa gitu kan. Nah, pindahlah ke kamar kakak tidur. Jadi waktu itu digedor gitu Mas? Iya. Duk-duk-duk gitu? Iya, duk-duk-duk gitu. Hampir sama kayak di film? Iya. Gedorannya iya. itu? Keinget lagi lari. Berarti terus ke kamar sendiri langsung ke kamar kakak itu? Kebetulan kamarnya tuh hadap-hadapan. Oh iya. Terus pindah situ? Iya, langsung lari, ikut tidur. Iya bener. Nah ini berarti ya menandakan kalau terornya itu benar-benar sampai ke kos malah ya Mas ya? Berarti dari bioskop itu udah udah kemasukan? Iya. Pulang ke kos di jalan tuh diikutin. Bahkan sampai kos digedor ya, pintunya itu. Digedor. Kayaknya nggak boleh istirahat itu. Ya, nah setelah itu saya ke kos ya itu ya Mas, ketemu Mas Ilham, dan di sana itu kondisi Mas Ilham juga masih lemas, masih belum bisa banyak ngomong banyak bicara. Terus setelah itu saya bawakan kelapa hijau serat merah ya itu ya, buat Mas Ilham minum. Dan uniknya waktu itu kan saya baru pertama ini ke kos ya, wong itu juga sama kakak di Sherlock kan itu. Nah, sampai kos itu kan di parkiran dulu itu Mas Ilham, di parkiran lalu dijemput kakak kan. Nah waktu masuk ke lorong itu ternyata berasa. Ya benar, sosoknya itu ada di ujung itu di kolam renang ya Mas ya. Iya, kolam renang. Tapi kolam renang itu dipakai. Iya, kayak nggak keurus lah. Iya, nggak keurus kayak gitu. Saya juga bilang itu sama kakak itu sosoknya di sana, ternyata masih di situ. Iya. Ya itu singkat cerita, lalu sebelum saya pulang itu saya bawa sosoknya sampai sekarang mungkin setelah saya pulang itu gimana Mas? Ada perkembangan ini di badan atau terornya itu udah nggak ada? Kalau terornya kayaknya udah nggak ada, tapi kalau di badan kayaknya masih ada sih. Kalau di badan masih kayak ya ada. Jadi kan ada teman-teman tetangga juga kan. Iya. Nah, tetap ditemenin terus, nggak dibolehin sendiri gitu. Takutnya kesurupan lagi bener. Ya, soalnya kalau biasanya itu sekali udah masuk kan itu di manusia itu ada, kalau di metafisik ya itu ada kayak katup. Nah katup itu kalau sudah terbuka itu gampang masuknya Mas. Jadi kalau belum pernah masuk itu susah. Tapi kalau udah sekali masuk itu memang nanti juga Mas Ilham pasti di kedepannya itu pasti lebih peka, lebih bisa ngerasain, terus suara kayak ini feeling gitu, misal di sini ada sosok apa tuh gitu, mesti ada setelah itu. Nah mungkin ini Mas Ilham masih mau lanjutin filmnya lagi nggak? Kayaknya enggak. Enggak ya? Kayaknya enggak.
Ya, berarti setelah itu berarti nggak full ya ini ya nontonnya? Nggak full. Dan setelah itu udah. Setelah itu udah. Nah, itu mungkin singkat cerita ya, mungkin Mas Ilham yang dirasakan itu. Dan kalau kesimpulan dari saya ya, teror pocong gundul ini berarti nyata ya. Dan ini Mas Ilham sendiri ya yang ngerasain gitu loh. Nah, kalau saya mungkin sebelum penutupan nih Mas Ilham, kalau Mas Ilham sendiri sebelum nonton tuh udah tahu belum pocong gundul itu apa? Justru malahan waktu pertama diajak, ayo nonton, daripada gabut bisa tidur kan? Iya. Gitu. Apa gitu ya, filmnya? Apa? Pocong gundul. Kok pocong gundul? Saya kira kan itu apa kayak komedi gitu kan? Iya. Horor komedi. Enggak, ini katanya kisah nyata, katanya dari KTJ kisah Tanah Jawa. Terus ya udah ayolah. Pas banget nih hobi nonton. Iya. Hobi nonton ya udah gas aja gitu. Awalnya nggak tahu itu apa gitu, nggak tahu. Oh. Tapi emang suka horor itu, Mas? Suka. Justru malah kalau nggak ada teman juga nggak sendiri nonton. Nggak sendiri malah. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih Mas Ilham ya. Udah berbagi cerita. Ini mungkin teman-teman saya yakin yang di luar sana itu mungkin merasakan juga kayak Mas Ilham mungkin ya. Tapi mungkin tidak sampai kerasukan, tidak sampai ya insiden kemarin ya. Tapi memang banyak cerita juga kok itu yang waktu nonton kayak hadir. Biasanya itu memang yang saya tahu itu di waktu pemutaran itu memang ada bangku yang dikosongkan tuh Mas. Yang harus dikosongkan. Iya, benar, biasanya di pojok kiri atau kanan gitu yang dikosongkan untuk entitas ini seperti itu. Nah, mungkin ya yang bisa saya sampaikan dan mungkin saya sarankan ya, Mas Ilham ini kan kemarin juga yang pertama di kondisi fisik ya. Itu semalam nggak tidur. Habis begadang. Betul, dan juga kemarin juga saya sempat tanya weton juga. Itu wetonnya Mas Ilham apa gitu. Ternyata itu pas sama hari nonton. Jadi selain fisiknya ini lemah. Juga pas wetonnya juga ternyata. Nah, mungkin juga buat teman-teman ya untuk kalau nonton misalkan ya nggak hanya pocong gundul aja, mungkin horor-horor ya harus dipersiapkan fisik juga. Terus tidak melamun kayak gitu, tidak terlalu fokus. Ada ketegangan gitu. Ada ketegangan benar ya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di podcast kali ini. Buat teman-teman yang masih bingung nih mencari tongkrongan ataupun mau ngopi, dan juga untuk teman-teman yang mau mengerjakan tugas kuliah bisa ke Damin Coffee. Ini nanti alamatnya bisa teman-teman lihat di deskripsi, di map juga ada. Kalau untuk letaknya sendiri ini persis di depan UKDW atau Universitas Kristen Duta Wacana. Di sini di Damin Coffee selain tempatnya nyaman, teman-teman juga bisa yang suka ngopi, ada beberapa kopi ya, ada beberapa produk kopi. Bahkan yang tidak suka kopi juga ada teh dan snack-snack lainnya. Jadi buat teman-teman yang di Jogja maupun yang di luar Jogja yang masih bingung nyari tempat nongkrongan untuk ngopi, bisa ke Damin Coffee. Nah, sekian, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.